Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Hidayat. Nomor induk mahasiswa 200401110243. Jurusan Psikologi. Saya akan menjelaskan biografi singkat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II atau juga dikenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah sultan yang memerintah di dinasti Turki Utsmani. Dijuluki Al-Fatih, sang penakluk, karena telah menaklukkan Konstantinopel. Beliau berkuasa sampai pada tahun 1481 Masehi, sebelum akhirnya mangkat. Beliau dilahirkan di Edirne pada 30 Maret 1423 Masehi. Putra dari Sultan Murad II, beliau hidup di masa setelahnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Perang Salib 1137 sampai 1193 Masehi. Adapun nama istri-istri beliau yaitu Gulbahar Hatun, Gulsah Hatun, Sitisah Hatun, Hatis Hatun, Cicak Hatun. Dan adapun putra-putri beliau, Kamersah Sultana, Kamer Sultan, Fatma Sultan, Gefher Muluk Sultan, Seljuk Sultan. Beliau wafat pada umur 49 tahun pada tanggal 3 Mei 1480 Masehi, dekat Gebze, Kesultanan Utsmaniyah. Kisah perjalanan mencari ilmu. Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mencermati usaha ayahnya menaklukkan Konstantinopel. Bahkan beliau mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam ke arah itu, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau naik tahta pada tahun 855 Hijriah, 1451 Masehi, dia mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menawan kota tersebut. Kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih terletak pada ketinggian pribadinya. Mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding, dan tawadu setelah Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutus, pahlawan Islam dalam Perang di Ain al-Jalul melawan tentara Mongol. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pengikut Asy'ari dan Al-Maturidi. Ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan arah. Sejak kecil, dia dididik secara intensif oleh para ulama terkemuka di zamannya. Di zaman ayahnya, yaitu Sultan Murad II, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Qurani, Sultan Murad II telah mengutus beberapa ulama untuk mengajarkan anaknya sebelum itu, tetapi tidak diterima oleh Muhammad Al-Fatih. Pada waktu itu, Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pejabat di negara Magnisia. Al-Fatih tidak pernah membaca sesuatu sehingga tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Sifat dari Muhammad Al-Fatih: memiliki kepribadian kuat, menggabungkan kekuatan dan keadilan yang membuatnya menjadi sosok legenda sejarah umat Islam yang sangat populer setelah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel ke tangan umat Muslim pada tahun 1453 Masehi. Keteguhan hati dan keberanian, keikhlasan, disiplin berilmu, menjunjung tinggi keadilan, cerdas, kemauan kuat dan gigih. Karya dan prestasi: menjadi penguasa Utsmani, usaha penaklukan Konstantinopel, pengepungan Konstantinopel, menguasai Konstantinopel, mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul, ekspansi ke berbagai wilayah. Kontribusi terhadap Islam. Adapun kontribusi Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap Islam. Sultan Muhammad II yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih 1451 hingga 1484 dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Dapat dipahami bahwa tujuan utama penaklukan Muhammad Al-Fatih adalah mendakwah Islam kepada wilayah-wilayah
yang telah berhasil dibebaskannya. Kisah inspiratif. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya, serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya, dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Ia merupakan anak didik Syekh Samsudin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar Asy-Siddiq. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.